Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana cara menentukan limit fungsi dengan mengalihkan akar sekawan. Oke, jadi untuk limit fungsi itu sendiri tidak selalu kita gunakan dengan substitusi langsung ataupun dengan pemfaktoran ya. Jadi ada kalanya suatu fungsi itu bentuk yang digunakan adalah bentuk akar. Jadi bagaimana caranya jika pada limit ini yang digunakan fungsinya menggunakan bentuk akar. Jadi sebelum kita menentukan nilai limit fungsinya, jadi kita Miss berikan beberapa contoh akar sekawan dulu. Apa sih yang dimaksud akar sekawan? Jadi misalnya ada akar x plus 2. Jadi itu akar sekawannya itu adalah akar x min 2. Nah, kemudian jika akar x min akar 5, maka akar sekawannya itu akar x plus akar 5. Jadi yang berubah adalah pada tandanya ya. Jadi jika dia negatif berubah jadi positif, jika dia positif berubah jadi negatif. Nah, kemudian ada akar x kuadrat plus 2. Maka akar sekawannya adalah akar x kuadrat min 2, seperti itu. Dan masih banyak contoh yang lainnya. Oke, untuk penyelesaian limit fungsi aljabarnya sendiri dengan menggunakan metode mengalihkan akar sekawan, misalnya Miss berikan contoh pada nomor 1, ini ada limit x mendekati 9, x kuadrat min 9x per akar x min 3. Jadi misalnya kita coba dulu dengan menggunakan substitusi langsung. Jadi diperoleh seperti ini ya. Jadi kita substitusi nilai x-nya itu sama dengan 9. Jadi 9 kuadrat min 9 kali 9 dibagi dengan akar 9 dikurangi 3. Oke, maka kita peroleh ini 0 per 0, karena ini kan akar 9 hasilnya 3. 3 dikurangi 3 itu hasilnya 0. Kemudian ini 9 kuadrat 81 dikurangi 9 kali 9 juga 81 hasilnya 0 per 0. Nah, ini merupakan bilangan tak tentu atau bentuk tak tentu. Maka kita tidak bisa menggunakan dengan metode substitusi langsung. Nah, selanjutnya, jika sudah dengan substitusi langsung itu tidak bisa, kita gunakan dengan mengalihkan akar sekawan. Nah, jadi bentuknya seperti ini ya. Jadi, untuk akar sekawannya, jadi kita lihat penyebutnya. Nah, jadi di sini penyebutnya adalah akar x min 3, yang mengandung akar ya. Maka akar sekawannya adalah akar x plus 3, dibagi dengan akar x plus 3. Kenapa? Karena di sini suatu bilangan dibagi dengan suatu bilangan yang sama, misalnya 3 dibagi 3, itu kan hasilnya 1. Sedangkan suatu bilangan dikalikan 1 akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Misalnya 9 kali 1 hasilnya 9, 10 kali 1 hasilnya 10. Jadi dia tidak merubah nilai, tapi dia merubah bentuk saja. Bentuknya memang berubah, tapi nilainya tetap sama, itu intinya. Makanya ini dikalikan akar x plus 3, penyebutnya juga akar x plus 3. Ini artinya dikali 1. Jadi dia tidak akan merubah nilai aslinya. Oke, kemudian setelah dikalikan dengan akar sekawan, jadi yang harus kalian perhatikan adalah di sini ya. Jadi ini ada x kuadrat min 9 dikali akar x plus 3. Jadi pembilang kali pembilang. Kemudian penyebut kali penyebut. Di mana ketemu ini? Jadi kalian bisa ingat kembali nanti pada bilangan kuadrat atau persamaan bilangan kuadrat. Persamaan kuadrat maksud Miss. Jadi di sana ada nanti ini kan sama ya. Jadi ini misalnya sebagai A, ini sebagai A, ini sebagai B, ini sebagai B. Yang beda adalah tandanya. Jadi jika A min B dikali A plus B atau sebaliknya, itu akan menghasilkan A kuadrat dikurangi B kuadrat. Oke, seperti itu. Nanti kalian bisa ingat kembali. Jadi x kuadrat min 9x ini Miss keluarkan x-nya. Jadi x dikali x min 9 dikali dengan akar x plus 3. Kemudian untuk penyebutnya itu menjadi akar x dikuadratkan hasilnya x, kemudian 3 kuadrat hasilnya 9, jadi x min 9. Nah, kita bisa sederhanakan x min 9-nya. Ini kan sama-sama x min 9. Jadi kita sederhanakan, yang sisa tinggal x dikali akar x plus 3. Ini tulis kembali. Nah, setelah ada yang disederhanakan seperti ini, kita substitusi nilai x-nya sama dengan mendekati 9. Jadinya 9 dikali akar 9 tambah 3. Akar 9 itu hasilnya 3, 3 tambah 3, 6. 6 kali 9 itu
54. Jadi jawabannya adalah 54.